Bismillah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke komponen nonlinear lain. Ya, kita masuk sekarang ke transistor. Tapi ingat ya, ini dasar aja, transistor. Atau saya tulis ini ya, dasar transistor. Oke. Dasar transistor, bukan itu ya. Transistor dasar. Transistor itu merupakan komponen elektronika dengan tiga buah terminal seperti ini ya. Ini ada transistor, kita sebut dengan Ki, simbolnya Ki berarti transistor NPN. NPN itu negatif, positif, negatif, jadi mirip dengan diode. Oh ya, kalau diode itu kan simbolnya seperti ini kan negatif, positif ya. Ups, salah, positif, negatif ya, diode. Anoda, katoda gitu ya, nyambung kalau anodanya lebih positif daripada katoda. Nah sekarang ini cuma dua terminal, jadi otomatis penggunanya lebih simpel daripada ini. Kalau ini tiga terminal, jadi otomatis pasti lebih kompleks. Tapi penggunaannya lebih banyak daripada ini. Oke, nama-nama kakinya ini kita sebut dengan basis, ini disebut dengan kolektor, ini disebut dengan emitter. Kolektor ini artinya apa ya? Dia mengkolek elektron dari emitter. Emitter dia mengemit elektron, ya, menjembarkan atau memberikan elektron. Kemudian basis, ya base. Oke, kemudian transistor ini biasa kita gunakan sebagai penguat ya. Bisa kita fungsikan sebagai nanti VCCS, voltage, current, source. Salah. Voltage control. Kok current sih? Control current source. Voltage control current source. Ya, jadi dia berfungsi sebagai, untuk penguat kita fungsikan transistor sebagai voltage control current source. Nah itu kemudian agar transistor ini aktif atau bisa kita gunakan ya, transistor harus berada pada daerah forward active region atau daerah forward aktif. Apa sih daerah forward active region? Nah, kita tahu transistor seperti ini ya, N, P, N ya, ini basisnya, ini kolektor, ini emitter. Daerah forward active region artinya apa? Sebentar, ini bisa kita analogikan, tapi dia tidak komplit akurat ya. Nah seperti ini, jadi seolah-olah ada dua buah diode, ini kan P, N, dua buah diode ke atas, dan PN ini diode ke bawah. Oke, tapi pemodelan ini salah ya, tidak bisa digunakan untuk menganalisa rangkaian. Oke, nah sekarang gimana dia agar forward aktif? Yaitu diode ini harus di forward bias, berarti NP ini di forward bias ya, atau PN yang ini basis kolektor harus di reverse bias. Kok forward bias sih? Reverse ya, basis kolektor harus di reverse bias, kemudian basis emitter harus di forward bias. Artinya apa? Kita ini aja, gak usah kita terlalu mendalam ya, apa sih forward atau reverse. Gini aja deh, untuk transistor agar dia forward active region, kolektor harus lebih positif pada basis gitu, lebih positif atau enggak sama dengan, bisa katakan gitu deh ya. Nah gini, oke, lebih positif atau sama dengan basis. Kemudian kolektor lebih positif pada basis, emitter, VC lebih positif daripada V emitter. Ini syaratnya.
Oke. Kemudian oke, kalau ini terpenuhi maka transistor bisa kita katakan on. Nah, sehingga transistor bisa kita gunakan sebagai VCCS yang pada akhirnya bisa kita gunakan sebagai penguat atau amplifier. Nah, contoh amplifier ya. Ini adalah common emitter. Nah, inputannya dari sini, anggaplah misalkan inputannya dari mikrofon ya. Kemudian ini ada biasnya. Ini inputan sini ya, input ke basis, outputnya di sini, emitter ya, ini VO. Ini RC, dan ini VCC. Ini adalah topologi common emitter. Emitternya common gitu di bawah, ground kan. Inputannya pada basis, keluarannya pada VO. Kemudian ini topologi penguat NPN. Kita belajar dasar ya. Saya tidak perlu menggambarkan mungkin kurva daripada VBE. Oh ya, VBE berarti tegangan pada sini. Ini kan basis emitter. Nah, VBE, kurva IC terhadap VBE. Gak perlu lah, itu nanti kita masuk pada dasar, bukan dasar elektronika 1 ya. Saya ingin menjelaskan fungsi transistor, bukan menjelaskan, memberikan pendahuluan sebagai penguat. Kemudian transistor bisa juga kita gunakan sebagai rangkaian switching atau saklar. Ini saklar seperti ini ya. Kalau misalkan ada impuls di sini, maka dia akan jadi close. Atau kalau misalkan ada impuls lagi, dia bisa jadi open, kan gitu ya. Jadi bisa kita buat seolah-olah kontrolnya di sini ya, kontrolnya di sini. Kalau saya tekan maka dia short, kemudian kalau saya tekan lagi dia menjadi open, kan gitu ya. Nah, transistor bisa kita fungsikan sebagai saklar elektronis. Apa sih fungsinya saklar elektronis? Yaitu mematikan, menyambungkan aliran arus pada suatu rangkaian. Anggaplah misalkan sebuah lampu mobil ya. Ini ada mobil misalkan. Oke. Lampu mobil ini pada sebenarnya, ini mobil ya. Anggaplah mobil. Ini bannya gitu ya. Dan ini kacanya kan gitu ya. Ini lampu mobil. Sebenarnya itu kan kalau pada malam hari kita nyalakan, benar nggak? Atau lampu motor ya, lampu mobil kita nyalakan pada malam hari. Nah, apakah nyalanya itu selama terus-terusan? Dalam arti misalkan kita berkendaraan, anggaplah kita berpergian dari Bandung ke Jakarta 3 jam, oke, Bandung ke Jakarta, atau paling kita santai ya 4 jam. Nah, kemudian lampunya kan nyala terus nih. Kita anggap nyala, kita nyalakan terus supaya bisa ngelihat jalan. Apakah sebenarnya lampu itu saklarnya nyala terus, ya, atau enggak? Nah, sebenarnya gini, lampu itu sebenarnya dia nyala mati, gitu ya. Jadi lampu itu nyalanya seperti ini dia. Nah, ya, nyala mati. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghemat arus, untuk menghemat daya. Daya dari mana? Dari aki. Gitu. Daya dari mobil ya. Jadi mobil sebenarnya nggak nyala terus, tapi dia nyala mati. Nah, bagaimana mekanisme yang kita sistem yang kita gunakan agar nyala lampu ini nyala mati? Apakah kita gunakan saklar elektrolit atau kita gunakan saklar mekanis? Kalau misalkan kita gunakan saklar mekanis, mungkin saklar mekanis itu ya akan sangat cepat sekali rusak gitu. Baru 10 detik kita pakai udah hancur. Kenapa? Karena nyala mati ini terjadi dalam frekuensi yang tinggi gitu. Kenapa tuh frekuensi tinggi? Ya agar tidak tampak oleh mata kita bahwa lampunya sebenarnya ada yang matinya, ada jeda matinya gitu. Jadi kita buat frekuensi ini tinggi ya sehingga mata kita tidak sadar bahwa sebenarnya lampunya itu ada matinya gitu, ada padamnya.
Jadi kita buat frekuensinya ini tinggi gitu ya, high atau tinggi. Saklar yang bisa kita gunakan untuk yang bisa mengakomodasi nyala mati di frekuensi tinggi ini, oke, tinggi dalam sense manusia ya, dalam saklar biasa gitu, bukan dalam saklar gelombang frekuensi, ingat ya. Itu bisa kita realisasikan jika kita menggunakan transistor gitu. Nah, maka transistornya otomatis bisa kita gunakan sebagai saklar ya, sebagai saklar elektrik. Saklar elektrik ini dia bisa nyala mati dengan frekuensi tinggi gitu ya, dan dia memiliki daya tahan gitu, tidak cepat rusak dibandingkan jika dengan saklar mekanis. Di samping di samping transistor NPN juga ada padanannya, yaitu transistor PNP. Nah, transistor PNP ini simbolnya seperti apa? Hampir mirip, cuman panahnya ke atas. Nah, gini, panahnya masuk ke arah basis. Ya, ini emitor, kolektor, basis. Gitu ya. Jadi sebentar. Jadi panah ini terbalik ya. Dan ini, kalau ini dari basis ke dia keluar menuju emitor, kalau ini keluar masuk ke dalam transistor. Gitu lah. Oke, mungkin bahasanya gitu kali ya. PNE arah panahnya masuk dalam transistor, kalau ini keluar menuju emitor. Oke, itu PNP. PNP sama NPN ini sama aja ya. Dia cuman istilahnya itu kalau kita dicermin cerminan dari NPN gitu ya, terbalik gitu. Kalau emitor itu arus keluar dari arus konvensional ya, arus positif keluar ke emitor, dari emitor, sedangkan ini arus masuk dari emitor pada NPN gitu. Oke, tadi kita ngomong sudah saklar ya, fungsi dari transistor salah satunya yang selain sebagai penguat itu sebagai saklar elektrik. Saklar elektrik yang sangat bagus sekali untuk menggantikan saklar mekanik gitu ya. Karena kita tahu bahwa arus lampu mobil ini tidak besar gitu, kecil, sehingga bisa kita gantikan dengan saklar elektrik. Tapi apakah mobil kita menggunakan transistor NPN? Oh enggak, gitu masalahnya. Kalau pada mobil itu kita gunakan MOSFET, ya. Tapi nanti dulu lah kita belajar MOSFET. MOSFET itu sama ya, sama-sama transistor, tapi jenisnya dia metal oxide field effect transistor. Metal oxide field effect transistor. Kalau BJT, kalau ini disebut dengan BJT ya, bipolar junction transistor. Yang ini, kalau yang MOSFET yang tipenya seperti ini misalkan, ada yang gini, ada yang seperti ini. Ini adalah NPN, ini PNP. PNP. Ini N MOSFET, P MOSFET ya. Nah, kalau yang tipe seperti ini MOSFET itu berasal dari kata metal oxide field effect transistor. Oke, tapi kalian nggak perlu masuk ke situ lah, kita belajar ini. Sedangkan kalau transistor yang ini adalah bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. Mana yang lebih baik antara dua ini? Nah, kalau lebih baik tergantung penggunaan. Kalau kalian membutuhkan frekuensi tinggi dalam hal gelombang frekuensi, gelombang radio gitu, maka bagus kita gunakan transistor yang BJT. Tapi kalau kalian misalkan untuk saklar gitu ya, saklar elektrik atau membutuhkan arus yang besar gitu, frekuensinya tidak tinggi dalam hal gelombang radio, maka bisa kalian gunakan MOSFET. Oke, saya bisa mengatakan bahwa MOSFET dayanya lebih kecil daripada BJT, tapi kita nggak perlu masuk ke situ. Saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam lagi. Sekarang kita udah tahu secara pendahuluan BJT dan MOSFET. Ini kita tinggalkan dulu. Kita masuk ke yang ini aja dulu, NPN ya. Di sini saya ingin menjelaskan yang ingin menerangkan tentang
bagaimana cara memanfaatkan transistor BJT sebagai saklar elektrik gitu. Saklar elektrik, misalkan kita bisa gunakan lampu ya untuk menyalakan ini lampunya lampu DC berarti ya, sebuah lampu, atau bisa nanti sebuah LED ya, sebuah LED gitu dengan basis ya emitor di VCC. Bagaimana kita menyalakan sebuah LED. Nah, saya akan menerangkan itu bagaimana menggunakan transistor untuk menyalakan LED yang arusnya besar gitu ya, atau lampu gitu, lampu-lampu yang arusnya tidak bisa disuplai oleh tegangan langsung basis. Mungkin saja kalian mengatakan, loh kenapa nggak misalkan ya ini ada mikro atau rangkaian mikrokontroler ya, mikrokontroler, kemudian ini ada kaki mikrokontroler yang kalian berikan pada LED gitu. Nah, bisa saja suatu saat dalam aplikasinya kalian menemukan LED yang membutuhkan arus yang besar yang tidak bisa disuplai oleh mikrokontroler. Oke, maka solusinya gimana? Solusinya adalah kita gunakan interface transistor. Jadi misalkan seperti ini ya, transistor. Kemudian ini ada LED-nya ya. Ini ada VCC. Nah, kemudian basisnya ini kita berikan dulu hambatan ya. Kita berikan ke mikrokontroler. Gitu. Nah, sehingga lampu ini sudah bisa menyala dengan baik atau terang lah gitu. Sedangkan kalau sini misalkan lampunya bisa redup nih, kurang kuat gitu ya. Ini output dari mikrokontroler ya, nggak kuat deh. Gimana cara agar kuat? Apakah LED-nya dikurangi? Oh, saya nggak mau LED, saya pengen yang ini. Nah, kita gunakan transistor untuk menyalakan LED. Jadi kan berfungsi sebagai saklar di situ kan, di sini. Nah, bagaimana sih cara kita merancangnya, berapa RB gitu ya, agar kita dapat memperoleh lampu yang nyalanya terang sesuai kita inginkan. Atau nanti bisa juga kalian misalkan kembali lagi mikrokontroler ya, dari mikrokontroler ini kalian pengen menyalakan sebuah relay atau sebuah motor motor pompa air lah gitu ya, atau motor listrik, terserah, untuk pompa air atau untuk kipas gitu ya, terserah. Nah, nggak mungkin kalian langsung menyambungkan motor ke mikrokontroler, sangat mustahil. Kenapa? Dayanya kurang, daya mikrokontroler atau arus mikrokontroler tidak bisa untuk menggerakkan motor. Caranya gimana? Oh, kita harus pakai interface. Gimana caranya? Oh, apakah saya pakai transistor? Seperti ini misalkan, saya pakai transistor, bisa nggak ya? Misalkan ini gini ya, masuk gini, kemudian ini nyambung ke anggaplah 24 volt. Jadi kipasnya 24 volt DC misalkan gitu. Oh, lupa resistornya. Nah, apakah ini bisa? Bisa saja, tergantung spesifikasi dari transistor dan motor. Kalau misalkan motor ini arusnya mencapai 1 ampere, transistor yang standar ya, itu paling kan hanya mencapai 200 mili ampere. Jangan 1 ampere ya, misalkan motor ini arusnya yang nggak 1 ampere ya, 1 ampere. Otomatis kalau pakai transistor nggak bisa kita rangkai seperti ini. Atau kalian pakai transistor daya gitu ya, bisa aja. Ada transistor bisa 1 ampere, tapi itu harganya mahal. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengakomodasi ini jadinya, menyalakan ini? Gampang, kita gunakan saja relay. Gitu ya. Jadi nanti rangkaian kita seperti ini. Dari transistor yang sama, yang arus rendah, nah kita gunakan relay. Misalkan ini 24 VDC juga ya. Jangan 24 deh, 5 volt gitu ya. 5 volt DC. Ini relay 5 volt. Ya, relay 5 volt ya.
Oke. Nah, ini dari microcontroller lagi ya. Ini mikro. Nah, kemudian relay ini kontaknya kita berikan ke motor. Nah, seperti ini. Oke, kontaknya ini K1 ya misalkan. Nah, ini kontaknya. Kita berikan ke motor. Sehingga dengan segini, relay kan harusnya bisa besar. Ya, sedangkan pada transistor, dia cuma butuh kecil aja. Sehingga bisa kita gunakan transistor untuk menyalakan relay. Kemudian relay kita gunakan untuk menyalakan motor. Nah, kalau sudah seperti ini aplikasi di sini. Kalau kita udah gunakan relay, aplikasi di sini bisa bermacam-macam. Kita bisa menggunakan pompa air, kipas yang besar, gitu ya. Kita bisa gunakan pemanas dan segala macam. Oke, kita bisa menggunakan lampu yang arus besar, ya. Kalau kita udah menggunakan kontaktor seperti ini, relay. Oke. Oke, tentunya sekarang kita akan berpikir bagaimana kita menentukan RB ini. Bagaimana nilainya? Berapa nilainya RB ini? Agar microcontroller kita bisa menyalakan relay. Ya, yang kemudian relay bisa menyalakan pompa atau kipas atau pemanas dan segala macam. Ya, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Supaya ini nggak terlalu panjang, kita bahas di video selanjutnya.